Selamat datang di penyuluhan kesehatan gigi dan mulut untuk anak di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa foto hasil telesurvei yang telah dilakukan pada siswa kelas 1 SD Negeri Cilangkap 01 Pagi, Cipayung, Jakarta Timur. Terlihat bahwa terdapat perbedaan di antara kedua foto ini. Foto di sebelah kiri menunjukkan gigi yang sehat tanpa lubang. Sedangkan foto di sebelah kanan menunjukkan gigi-gigi yang sudah memiliki banyak lubang. Begitu juga foto berikut ini. Foto-foto ini juga merupakan foto hasil telesurvei yang sama. Sekarang, kita sudah bisa membedakan kan mana gigi anak yang sehat dan mana gigi yang berlubang? Nah, gigi berlubang sebenarnya bukan sesuatu hal yang seharusnya kita anggap sepele. Karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan anak. Contohnya saja, gigi yang berlubang terasa tidak nyaman dan sakit, sehingga anak akan malas untuk makan. Tentu saja ini akan berpengaruh kepada asupan gizi anak. Oleh karena itu, silakan disimak penjelasan berikut agar kita dapat lebih memahami kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, akan dibahas mengenai struktur gigi. Lapisan terluar dan terkuat dari gigi adalah email. Kemudian, diikuti oleh dentin, lalu kamar pulpa dan saluran akar yang berisi pembuluh darah dan saraf, serta yang terakhir yaitu sementum, lapisan luar akar gigi yang menghubungkan gigi dengan tulang rahang. Kemudian, berikut adalah fungsi gigi. Yang pertama adalah untuk mengunyah, kemudian berkaitan dengan estetika atau penampilan, dan yang terakhir adalah untuk berbicara. Nah, sudah tahu kan betapa pentingnya gigi dalam hidup kita? Apabila tidak dijaga, gigi dapat menjadi karies atau biasa kita sebut dengan gigi berlubang. Gigi berlubang dimulai dari sisa makanan di mulut kita yang akan menjadi santapan bakteri untuk merusak gigi. Nah, sisa makanan ini dapat berupa plak-plak yang menempel pada gigi. Bisa dilihat pada gambar adanya penumpukan makanan di atas gigi. Nah, selanjutnya, lapisan pertama yang dirusak oleh bakteri adalah email gigi, yang bisa kita lihat sebagai bintik-bintik atau garis hitam pada gigi. Pada tahap ini, gigi belum terasa sakit. Selanjutnya, bakteri akan merusak gigi semakin dalam hingga menyentuh dentin. Pada tahap ini, gigi akan terasa ngilu saat minum dingin, panas, asam, atau manis. Lalu, lubang gigi akan semakin mendalam hingga menyentuh pulpa atau saraf-saraf gigi. Nah, pada tahap ini, gigi akan terasa sangat sakit berdenyut meskipun tidak ada pemicu. Biasanya, penderita akan mengeluhkan rasa yang sangat tidak nyaman. Apabila kondisi ini dibiarkan, akan terjadi nekrosis pulpa atau kematian gigi. Nah, pada tahap ini, saraf gigi sudah mati sehingga rasa sakit akan berangsur-angsur hilang. Namun, bakteri yang masih berada di dalam gigi akan menyebabkan gigi bengkak dan bernanah, sehingga tidak nyaman untuk dipakai makan. Nah, setelah mengetahui proses gigi berlubang, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gigi berlubang? Secara umum, kondisi yang bisa menyebabkan gigi berlubang adalah kondisi mulut yang asam karena aktivitas bakteri. Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang menyebabkan bakteri aktif dan mulut menjadi asam. Yang pertama adalah kondisi jarang menyikat gigi. Seperti yang sudah dijelaskan, sisa makanan itu adalah makanan favorit bakteri. Jadi, semakin sering diberi makan, maka bakteri ini akan semakin aktif membuat mulut asam. Lalu, kondisi mulut kering yang disebabkan oleh konsumsi obat-obatan atau keadaan penyakit tertentu seperti diabetes dan dapat menyebabkan mulut menjadi asam karena tidak memproduksi ludah yang berfungsi untuk menetralkan mulut. Selanjutnya, kondisi gangguan makan atau asam lambung juga dapat menyebabkan rongga mulut menjadi asam. Dan yang terakhir, konsumsi makanan manis dan asam yang berlebihan. Sebenarnya diperbolehkan loh untuk mengonsumsi manis dan asam. Namun, harus diingat jangan berlebihan dan harus diperhatikan waktunya.
Nah, mari kita simak hubungan antara makanan manis dan kondisi mulut asam. Jadi, setelah kita makan manis, keadaan mulut kita ini akan menjadi asam karena tadi sudah dijelaskan bakteri mendapatkan makanan dia. Biasanya, mulut butuh waktu sekitar 2 jam untuk kembali menjadi normal. Namun, apabila dalam waktu 2 jam, makanan manis ini dikonsumsi kembali dan terus-menerus, maka kondisi mulut akan selalu menjadi asam dan proses gigi berlubang akan berlangsung terus-menerus sampai mendalam. Selanjutnya, akan dibahas mengenai gusi. Nah, gusi ini mungkin sudah familiar ya terdengar. Gusi ini sama pentingnya loh, seperti gigi. Gusi bersama tulang adalah pelindung dan tempat gigi menempel. Nah, gusi ini dapat mengalami radang, seperti yang dilihat pada gambar berikut. Pada gambar kiri terlihat gusi berwarna pink, dan gambar kanan terlihat adanya kemerahan di sekitar gigi. Kemerahan yang disertai sering berdarah saat sikat gigi merupakan tanda utama dari radang gusi yang sangat perlu kita perhatikan. Radang gusi ini utamanya disebabkan oleh jarang menyikat gigi atau cara menyikat gigi yang salah. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses radang gusi ini? Mari kita simak bagaimana radang gusi dapat terjadi. Sama seperti gigi berlubang, awalnya plak dan karang gigi yang berada di antara gigi dan tidak pernah dibersihkan ini menyebabkan bakteri di sekitarnya mulai merusak gusi. Nah, apabila gusi dirusak, akan terlihat kemerahan sama seperti foto sebelumnya. Nah, bisa dilihat ada terlihat kemerahan. Selanjutnya, bakteri yang merusak gigi akan semakin dalam hingga ke tulang. Dan saat tulang terinfeksi bakteri, lama-kelamaan tulang akan habis dan menyebabkan gigi bisa goyang dan terlepas. Dapat dilihat di gambar berikut. Nah, kondisi ini dapat diibaratkan seperti pohon dan tanah. Pohon adalah gigi dan tanah adalah gusi. Tanah menjaga pohon tetap kuat dan berada di tempatnya. Namun, apabila pohon kehilangan tanahnya karena kondisi sesuatu, maka pohon akan jatuh dan terlepas, bukan? Hal ini juga sama seperti gigi dan gusi. Apabila gigi kehilangan pegangannya, maka ia akan goyang dan terlepas, seperti pada gambar terakhir. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah gigi berlubang dan penyakit mulut lainnya? Salah satunya adalah menjaga kebersihan gigi dan mulut, seperti dengan menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar. Dan apa sih manfaat yang didapat dari menyikat gigi? Yang pertama, tentu gigi akan tampak bersih sehingga anak menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, anak akan terhindar dari sakit gigi dan mulut, yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang ketiga, mengurangi bau mulut. Kita tidak mau kan seorang anak dijauhi oleh teman-temannya karena mulutnya bau dan kotor. Lalu, kapan sih sebenarnya harus menyikat gigi? Berapa kali sehari? Nah, menyikat gigi yang efektif untuk mencegah gigi berlubang itu adalah minimal 2 kali sehari. Kapan saja? Pasti di antara anak-anak masih banyak yang menyikat giginya pada saat mandi sore. Tapi, seharusnya menyikat gigi itu dilakukan pagi hari dan juga malam sebelum tidur. Karena kalau pada saat mandi sore, lalu saat makan malam giginya kotor kembali dong. Sedangkan saat tidur itu gigi kita harus bersih. Karena air liur yang ada di mulut kita jumlahnya akan berkurang, lebih sedikit. Sehingga mulut kita menjadi lebih kering, dan kuman-kuman pun menjadi lebih gampang untuk merusak gigi-gigi anak kita. Lalu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya cara sikat gigi yang baik dan benar? Pertama-tama, kita harus memilih sikat gigi dengan bulu sikat yang halus agar tidak merusak gusi. Lalu, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride ya, karena kandungan fluoride pada pasta gigi terbukti efektif untuk mencegah gigi berlubang. Tapi, kita juga harus hati-hati dalam pemberian pasta gigi berfluoride pada anak. Karena kalau terlalu banyak, bisa menyebabkan gigi menjadi rapuh atau disebut dengan fluorosis.
Jadi, jumlah yang paling baik untuk anak-anak dengan usia lebih dari 3 tahun adalah sebesar biji jagung. Sedangkan untuk anak-anak kurang dari 3 tahun cukup selapis-lapis saja. Nah, untuk ayah dan ibu, jangan lupa selalu dampingi anak sikat gigi setidaknya sampai usia 7-8 tahun ya. Karena memang orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing, mengajarkan, dan mencontohkan cara menyikat gigi yang baik pada anak di rumah. Nah, lalu bagaimana ya cara menyikat gigi yang baik? Pada intinya, ketika menyikat gigi, kita harus pastikan bahwa seluruh permukaan gigi tersikat dengan baik. Diawali dari permukaan luar, baik bagian depan yang terlihat saat senyum maupun bagian belakang yang tertutup oleh pipi. Semuanya harus disikat dengan gerakan dari gusi ke gigi, baik gigi atas maupun gigi bawah. Lalu tidak lupa pada permukaan kunyah, yaitu gigi-gigi belakang atau gigi geraham yang seringkali terselip makanan karena kita gunakan untuk mengunyah. Bagian ini, baik pada gigi atas maupun gigi bawah, harus dibersihkan dengan gerakan maju mundur. Nah, serta yang seringkali terlupakan atau terlewatkan nih, yaitu permukaan dalam gigi depan maupun gigi belakang. Bagian ini juga perlu disikat dari arah gusi ke gigi ya, jadi tidak boleh ada bagian yang terlewat. Kemudian, jika kita melihat ada lapisan putih pada lidah anak, maka perlu kita bersihkan secara perlahan. Untuk membersihkannya, kita dapat menggunakan kasa, alat khusus sikat lidah, ataupun sikat gigi dengan tekanan yang sangat ringan. Setelah itu, ada informasi yang masih jarang diketahui nih, yaitu setelah sikat gigi, sebaiknya hanya diludahkan saja sisa pasta giginya tanpa berkumur dengan air. Hal ini bertujuan agar kandungan-kandungan baik di pasta gigi tidak terbilas oleh air. Namun, jika anak merasa tidak nyaman, maka boleh berkumur sebanyak 1 kali saja dengan air bersih. Kemudian, kira-kira makanan apa sih yang baik dan buruk untuk kesehatan gigi? Jadi, makanan-makanan seperti kacang-kacangan, susu, keju, buah, dan juga sayur, atau dengan kata lain makanan-makanan tanpa gula, itu baik untuk kesehatan gigi. Sedangkan makanan-makanan seperti permen, coklat, kue, dan juga es krim yang mengandung gula itu buruk bagi kesehatan gigi karena dapat menyebabkan gigi berlubang. Kemudian setelah sudah menyikat gigi dengan baik, kemudian kita juga sudah menjaga asupan makanan, masih ada nih hal yang juga tidak kalah penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak, yaitu jangan lupa ke dokter gigi tiap 6-12 bulan sekali ya. Tapi, apakah tetap harus ke dokter gigi saat pandemi COVID-19? Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Gejala yang biasanya muncul pada COVID-19 adalah demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, batuk kering, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan terkadang kemampuan mengenali bau dan mengecap menjadi berkurang. Lalu, bagaimana penularannya? Cara penularan COVID-19 adalah melalui droplet atau tetesan kecil yang keluar dari mulut atau hidung pasien COVID-19 saat mereka batuk, bersin, atau berbicara. Droplet juga dapat menempel di permukaan benda dan menyebar lewat sentuhan tangan, yang kemudian masuk ke tubuh saat kita menyentuh mata, hidung, atau mulut. Masa inkubasi atau waktu antara seseorang terpapar virus sampai gejala dari COVID-19 ini muncul adalah 2-14 hari. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa orang yang terinfeksi virus ini tidak menunjukkan gejala apapun. Lalu, bagaimana kita mencegah COVID-19? Yang pertama, kita harus menghindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.
Lalu, kita harus menjaga kesehatan agar sistem imun tubuh kita kuat. Kemudian, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun selama 40-60 detik. Kita juga harus memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa untuk menghindari kerumunan. Dan yang terakhir adalah menghindari berpergian. Selanjutnya, tindakan kedokteran gigi apa saja sih yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19? Lalu, apakah boleh ke dokter gigi saat pandemi? Nah, seperti yang sudah dijelaskan, rongga mulut merupakan sumber utama penyebaran virus corona. Prosedur dalam perawatan gigi menggunakan beberapa alat-alat yang dapat menciptakan semprotan air liur yang mengandung darah dari pasien. Selanjutnya, semprotan air liur yang mengandung darah tersebut dapat menyebar ke seluruh objek di dalam ruangan praktek, sehingga akan menyebarkan virus ke pasien-pasien selanjutnya dan dokter gigi yang melakukan perawatan. Akhirnya, makin banyak yang terkena virus corona. Nah, saat pandemi, ke dokter gigi hanya dalam keadaan gawat darurat saja. Seperti apa? Yang pertama, sakit gigi yang tidak tertahankan, kemudian perdarahan yang tidak berhenti, kemudian terjadi kecelakaan sehingga gigi lepas atau patah, dan infeksi atau bengkak yang menyebabkan sulit bernafas. Nah, sekian penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dari kami. Terima kasih. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa.